Selamat pagi, selamat bergabung di acara Devotion yang pagi ini berjudul Yesuslah Jawaban. Ada satu lagu lama yang ingin saya nyanyikan, dan saya rindu kalau saudara tahu lagu ini, kita nyanyikan sama-sama. So, here goes. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Amen. Above him there's no other. Jesus is the way. Yesuslah jawaban. Coba kita renungkan lagi kata-kata ini. Yesuslah jawaban. Di dunia saat ini banyak orang sedang punya banyak pertanyaan. Tapi lagu ini bilang, Yesuslah jawaban. Jesus is the answer. Saya ingat satu ayat di Efesus 5 ayat 1 yang berkata, jadilah penurut-penurut Allah. Dalam beberapa terjemahan yang lain dikatakan, be the imitators of God. Ada lagi yang bilang, follow the example. Ada yang bilang, imitate God. Saya percaya satu hal, ketika Yesus yang kita sembah, Yesus Raja kita adalah jawaban, maka kita pun adalah jawaban bagi dunia. Kita adalah jawaban bagi dunia. Kita yang ditugaskan membawa terang, menjadi garam di dunia ini. Apa yang bisa kita lakukan saat kita ingin menjadi jawaban? Kita tahu ada dunia yang butuh jawaban, dan kita tahu ada Yesus yang adalah jawaban. Yang bisa kita lakukan adalah sesimpel ini, menjadi jembatan di antara keduanya. To bridge these both parties, untuk menjadi jawaban. Kalau kita ingin meneladani apa yang Yesus lakukan, Yesus bilang gini, kalau dia mau menyembuhkan orang, dia tanya dulu, ada orang buta, ada orang lumpuh, dia tanya, apa yang engkau mau aku perbuat bagimu? Apa yang kalian mau aku perbuat bagimu? Itu satu hal yang bisa kita contoh teladan dari Yesus. Kita bisa keluar menghadapi orang-orang di dunia, orang yang kita kasihi, teman dekat kita, keluarga kita, orang yang kita hormati, kita bisa tanya, what do you need? Apa yang engkau perlukan? Ini penting karena orang-orang kadang tidak bisa mengidentifikasi apa yang mereka perlukan. Kadang banyak orang bilang terlalu banyak kemelut di pikirannya sampai sudah tidak bisa mengidentifikasi lagi apa sebetulnya yang saya butuhkan. Apa sebetulnya yang kami butuhkan sebagai keluarga? Apa sebetulnya yang dunia butuhkan saat ini? Tapi pertanyaan Yesus kepada orang-orang yang memerlukan jawaban, itu bisa menjadi pertanyaan kita bagi orang-orang ini. What do you need? Apa yang kalian butuhkan? Apa yang kalian perlukan? Kadang kita bilang, tapi kondisi saya juga tidak selalu prima. Itu betul. Kondisi kita tidak selalu ideal. Tapi Tuhan janji satu hal. Masa depan yang penuh harapan, Yeremia 29 ayat 11, itu yang Tuhan rancangkan bagi kita. Itu yang membangkitkan harapan di seluruh dunia ini. Saat kita memandang Yesus, masih ada harapan. Harapan yang seperti apa kita juga kadang tidak tahu harapan yang seperti apa. Tapi satu hal kita tahu, ketika Yesus menjadi jawaban, hidup kita akan baik-baik saja. Itu cukup. Kita perlu tahu, walaupun kondisi kita kadang tidak ideal, tapi kita perlu tahu saat Tuhan menggerakkan hati kita untuk melayani, untuk menjadi jawaban bagi orang lain, kita bisa yakin satu hal, satu janji Tuhan, bahwa ada hari depan yang penuh pengharapan. Harapan itu yang dunia perlu dengar saat ini. Ada hope, ada harapan, dan bahwa Tuhan Yesus hidup sampai saat ini. Ada satu kondisi yang kita perlu penuhi dulu sebelum kita bisa menjadi jawaban. Biasanya kalau ada jawaban, ada pertanyaan. Saat kita mau menjadi jawaban,
kita harus sudah berhenti bertanya. Sepertinya itu satu hal yang masuk akal. Ketika kita masih penuh dengan pertanyaan, ketika masih bertanya, why Lord, kenapa Tuhan? Ketika kita masih bertanya, kenapa hal ini terjadi? Ketika kita masih bertanya, Tuhan, kenapa saya? Tuhan, kenapa dia? Kenapa kami? Ketika hidup kita masih penuh pertanyaan, berarti Yesus belum menjadi jawaban dalam hidup kita sendiri. Kita harus pastikan itu dulu. Jadikan Yesus jawaban dulu buat hidup kita pribadi, buat hidup kita dengan keluarga. Mungkin saat ini yang kita hadapi adalah sesuatu yang sedang terjadi saat ini, real time. Saat ini kita menghadapi kondisi yang hancur hati, kondisi krisis yang belum pulih, kesehatan mungkin, atau ada banyak kondisi yang saat ini kita alami yang membuat kita berpikir, apakah saya cukup kuat untuk menjadi jawaban? Apakah Yesus sudah menjadi jawaban dalam hidup saya? Ketika kita sedang mengalami kesakitan, ketika kita sedang mengalami kepahitan, kita lihat apa yang Yesus contohkan buat kita. Ini akan membawa kita mengingat kembali pengorbanan Yesus di kayu salib. Saat dia menghadapi semua siksaan, hinaan, kesakitan, kesulitan bernafas, untuk bicara juga sulit, secara tubuh dia sakit. Kata pertama di kayu salib tercatat di Lukas 23 ayat 34. Yang Yesus katakan adalah, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saat ini kalau kita sedang melewati masa-masa sakit, apakah sakit secara tubuh, secara rohani mungkin, kita harus disembuhkan. Kita bisa ikuti teladan Yesus. Kita bisa belajar mengampuni. Mengampuni situasi mungkin. Kita mungkin marah sama situasi. Mengampuni orang-orang yang menurut kita bertanggung jawab atas kondisi kita saat ini. Atau bahkan mengampuni diri kita sendiri. Saya ingat ada satu cerita. Di masa Perang Dunia Kedua, ada seorang yang terkenal penulis buku namanya Corrie ten Boom. Dia seorang Belanda, wanita Belanda. Dan waktu itu dia dengan keluarganya ingin menyelamatkan orang-orang Yahudi dari kecaman tentara Nazi. Tapi malang bagi mereka, mereka juga tertangkap masuk di kamp konsentrasi. Di kamp konsentrasi itu mereka disiksa, hidup mereka sangat tidak nyaman, jauh dari nyaman. Dan bahkan saudari perempuannya meninggal di kamp konsentrasi itu. Singkat cerita, Corrie ten Boom berhasil keluar. Dan setelah perang usai, dia melayani di sebuah gereja di Jerman. Dan dia bertemu dengan seorang yang sudah cukup tua waktu itu. Tapi ternyata dulunya dia adalah sipir penjara tentara Nazi yang dulu bertugas di kamp konsentrasi di mana dia dan saudarinya ditangkap. Ternyata orang ini masih mengenali Corrie ten Boom. Dia datang dan berkata, saat ini aku adalah tebusan Yesus. Aku sudah bertobat. Aku sudah mengenal Yesus Kristus dan aku bertobat dari semua dosa-dosaku. Tapi aku ingin bertanya, apakah engkau mau memaafkan aku? Saat itu Corrie ten Boom melihat orang ini dan dia berkata, saya tidak bisa. Dia ingat kembali semua hal yang terjadi, bahkan saudarinya meninggal di tangan orang ini. Tapi kemudian dia bilang, tapi Tuhan bisa. But He can. Corrie ten Boom bilang begitu. I couldn't, but He can. Saat itu, di dalam kesaksiannya Corrie ten Boom hanya bilang, pikiran saya dipenuhi dengan semua hal yang Tuhan lakukan buat saya. Kasih-Nya yang sebegitu besar yang sudah mengampuni semua dosa saya. Jadi saat itu, saya berkata sama dia, ulurkan tanganmu. Dan saya jabat tangannya, dia bilang, aku memaafkan engkau. Hal-hal seperti ini bisa terjadi saat ada hadirat Tuhan yang memenuhi kita. Ada satu lagu lama juga,
Saya ingin selingi ini sebelum saya akhiri devotion kita pagi ini. Saya ingin ajak kita sama-sama menyanyikan ini. Satu lagu lama ya. Di hadiratmu, mari nyanyi sama-sama. Aku puas di hadiratmu, aku puas di hadiratmu, ada terang kehidupanmu, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Lagu yang indah banget. Saudara mungkin nyanyiin lagu ini dengan suara pas-pasan kayak saya ya. Tapi Tuhan melihat hati kita saat kita bilang, Tuhan, di hadiratmu aku puas. Bahasa Inggrisnya bilang, in your presence, I am content. Content itu artinya cukup. Cukup Tuhan, apa yang kau perbuat bagiku. Kasih setiamu, anugerahmu cukup bagiku. Aku mau keluar dan menjadi jawaban buat orang-orang. Walaupun kondisiku sekarang, aku belum jelas dengan kondisiku sekarang Tuhan. Tapi Engkau yang memampukan aku. Kita akan lihat banyak karya Tuhan terjadi melalui hidup kita. Yang tidak sempurna ini, yang tidak ideal ini. Yang kita serahkan di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, ini aku cracked and all. Bejana ini mungkin retak-retak, pecah-pecah. Tapi di tangan Tuhan, ini jadi indah. Dan aku mau melangkah keluar sana jadi jawaban. Saya akan tutup devotion pagi ini dengan sebuah cerita. Mungkin kita semua hafal cerita yang menggemparkan dunia saat itu dari seorang tokoh lari maraton pria dari Tanzania bernama John Stephen Akhwari. Dia berlari di Olimpiade tahun 1968 di Mexico City. Yang membuat dia terkenal kita semua tahu, bukan karena dia memenangkan Olimpiade, bukan karena dia pelari tercepat saat itu, tetapi karena dia terluka, tapi dia memutuskan untuk terus berlari sampai finish dalam apapun kondisinya. Mari kita lihat beberapa fakta yang mungkin jarang kita lihat. Yang pertama dia bilang, kondisi di Mexico City itu sangat berbeda ketinggiannya dengan tempat dia biasa berlatih di Tanzania. Buat seorang pelari itu adalah sebuah challenge. Yang kedua, kondisi dia itu dalam keadaan kram. Di kurang lebih kilometer ke-19, dia terpukul jatuh dan bahunya terbanting keras ke lahan yang keras. Kemudian lututnya terluka dan his joints dislocated. Sendinya terkilir. Kalau saya berpikir, itu mungkin dia baru setengah jalan dari yang harus dia selesaikan. Tapi dia memutuskan untuk terus, sampai penonton di stadium saat itu juga, di stadion, mereka memutuskan menunggu karena mereka ingin melihat seorang pelari yang punya tekad kuat ini. Saudara tahu ini fakta yang luar biasa yang memberkati saya. John Stephen Akhwari ini adalah peserta yang masuk ke 57 dari 75 peserta lari maraton saat itu. Berarti apa? Ada orang-orang yang istilah di pelari itu DNF, did not finish, atau bahkan DNS, did not start. Dan saya yakin mereka punya alasan yang bagus untuk tidak menyelesaikan atau tidak memulai pertandingan bahkan. Biasanya itu karena kondisi. Tapi John Stephen Akhwari, dalam kondisinya dia menyelesaikan, menjadi peserta yang masuk ke 57 dari 75 peserta. Dia sudah menjadi lebih dari pemenang
Karena ada beberapa peserta yang bahkan tidak mulai dan tidak menyelesaikan pertandingan. Dan di situ tercatat pelari tercepat menyelesaikan dalam 2 jam 20 menit 26 detik. Dan dia menyelesaikan dalam 3 jam 25 menit 27 detik. Hanya 1 jam bedanya dengan kondisi yang jauh berbeda. Pelari yang masuk duluan yang memenangkan pertandingan saat itu masuk dengan kondisi prima. Ia kelelahan tapi kondisinya baik. Tapi dia masuk dengan kondisi yang tadi seperti kita sudah lihat. Seperti apa kondisi saudara sekarang? John Stephen Akhwari bilang begini, ini quotation dia yang dikenal dan orang-orang masih mengucapkan itu sampai sekarang. My country did not send me 5,000 miles to start the race, but they sent me 5,000 miles to finish the race. 5.000 mil itu sekitar 8.000 kilometer. Dia bilang, negara saya tidak mengirim saya 8.000 kilometer untuk saya hanya memulai pertandingan. Tetapi mereka mengirim saya 8.000 kilometer untuk saya menyelesaikan pertandingan. Itu prinsip yang akhirnya menjadi luar biasa tersaksikan oleh semua orang karena action yang dia lakukan. He walks the talk. Apa yang menjadi nilai hidup saudara? Walk your talk. Jalani itu. Put it into action. Kita kembali lagi ke contoh Tuhan Yesus. Apa yang selalu Tuhan Yesus katakan? Itu selalu dari firman Tuhan. Selalu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup. Saudara, jadilah jawaban bagi siapapun yang membutuhkanmu. Karena kita akan baca sama-sama satu ayat untuk penutup di Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Roh-Mu yang kudus ada di dalam kami, selalu membakar hati kami, selalu menguatkan kami Tuhan. Kami percaya, kami imani, kami pegang bahwa kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Itu yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan finish the race, kami akan menyelesaikan pertandingan ini Tuhan. Dan membuat Engkau bangga akan apa yang sudah kami lakukan selama kami hidup. Tuhan mampukan kami menjadi jawaban untuk dunia yang membutuhkan Engkau. Biarlah untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau, kami membawa Yesus dalam hidup mereka. Buat orang-orang yang sudah tahu Yesus tapi belum mengalami, biar hidup kami jadi kesaksian sehingga mereka tahu bahwa Yesus hidup. Yesus hidup dan menjadi jawaban buat setiap kami. Saat ini, biarlah iman kami tetap teguh dan kami tetap berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam devotion minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.